Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Pembelajaran pertama kita akan membahas tentang dinamika penduduk Asia. Jadi pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia. Jadi benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Luas wilayah benua Asia itu mencakup hampir sepertiga luas permukaan bumi. Jadi di antara beberapa benua, benua Asia yang merupakan benua terluas di dunia. Yang mana populasi penduduk di benua Asia itu juga paling besar di antara benua-benua lainnya. Ada sekitar 60% penduduk dunia tinggal di benua Asia. Pertumbuhan penduduk di benua Asia ini paling tinggi di antara benua-benua lainnya, yang mana berdasarkan data World Population Deficit atau WPDS di tahun 2005 jumlah penduduk Asia itu mencapai 3.921.021 jiwa. Jadi jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta jiwa di tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi begitu besar pertumbuhannya populasi penduduknya di benua Asia. Adapun jumlah penduduk di benua Asia menurut kawasan, karena di benua Asia itu ada 5 kawasan. Dari data 2020, kawasan Asia Selatan itu populasi kependudukannya itu 1.940.000.000 jiwa lebih. Ada di Asia Timur menyusul, jadi yang paling banyak populasi penduduknya ada di Asia Selatan. Terus ada peta yang tergambar seperti ini. Jadi peta Asia, yang mana pada peta ini ada beberapa negara di benua Asia yang mana mempunyai jumlah penduduk tinggi. Jadi dalam peta ini ada gambar yang berwarna merah tua itu berarti populasi penduduknya di daerah tersebut itu padat, sangat banyak. Ya, seperti itu. Misalnya ada di Tiongkok, ada di Indonesia, ada di India, ada di Pakistan. Jadi kawasan Asia Barat dan Asia Tengah memiliki jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan dengan kawasan lain di Asia. Terus negara-negara yang ada di Asia seperti Tiongkok adalah negara yang nomor 1 paling banyak jumlah penduduknya, menyusul di India. Terus Amerika Serikat, tetapi bukan masuk di dalam benua Asia. Yang keempat yang mendapatkan jumlah keempat terbanyak populasi penduduknya ada di Indonesia. Ya, jadi ada 3 negara yang ada di Asia itu yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar. Terus ada piramida penduduk benua Asia. Seperti ini gambarnya. Jadi komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia dan jenis kelamin. Jadi ada kriteria tertentu di dalam mengelompokkan penduduk yang ada di Asia. Ya, kriterianya itu berdasarkan usianya, berdasarkan jenis kelaminnya, berdasarkan komposisi penduduknya. Jumlah penduduk usia produktif di benua Asia itu lebih besar. Ya, lebih besar. Karakteristik tersebut menjadi potensi pembangunan negara-negara Asia. Jadi usia produktif di benua Asia itu usia produktif penduduk di benua Asia itu lebih besar. Jadi lebih menjadikan potensi pembangunan negara-negara Asia. Kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Asia. Jadi benua Asia itu memiliki banyak kekayaan alam, contohnya penampakan alam, contohnya peradaban di lembah sungai Eufrat dan Tigris di Mesopotamia, di Irak.
ada Sungai Indus dan Gangga di India, serta lembah Sungai Kuning di Tiongkok. Jadi kekayaan alamnya yang merupakan peradaban di lembah Sungai Efrat. Yang kedua, mempunyai beberapa ras seperti ras Indo-Aryan ada di India, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Terus untuk ras Melayu ada di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Ya. Ada Mongoloid, yaitu Negrito, ada di Semenanjung Malaya. Ada di Semit, ya, ras Semit namanya, ada di Asia Barat dan kawasan Arab dan lain-lain. Terus penduduk benua Asia itu menggunakan beragam bahasa. Bahasa di Asia itu dikelompokkan menjadi ada 20 rumpun bahasa. Contohnya ada rumpun bahasa Indo-Eropa, ada rumpun bahasa Semit, ada rumpun bahasa Sino atau Tibet. Terus keanekaragaman kondisi lingkungan dan budaya di benua Asia itu mendorong heterogenitas mata pencaharian penduduk di benua Asia. Jadi karena beragam kondisi lingkungannya, ya, jadi mendorong heterogenis, ya. Jadi bermacam-macam mata pencaharian penduduk di orang-orang di Asia. Terus dinamika penduduk benua Amerika. Yang kedua, ya, setelah kita membahas tentang Asia, kita akan membahas berikutnya tentang penduduk benua Amerika. Jadi pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Amerika itu, benua Amerika itu mempunyai populasi penduduk terbesar ketiga setelah benua Asia dan benua Afrika. Jadi yang pertama, populasi penduduk terbesarnya itu ada di benua Asia. Yang kedua ada di benua Afrika. Yang ketiga ada di benua Amerika. Populasi penduduk paling besar berada di Amerika Serikat. Jadi di antara kawasan di Amerika itu, Amerika Serikatlah menjadi populasi penduduk terbesarnya di kawasan Amerika. Terus Amerika Serikat itu dikenal sebagai negara adidaya. Kenapa dikatakan negara adidaya? Selain jumlah penduduknya yang sangat besar, Amerika Serikat juga itu mampu menerapkan teknologi modern dengan berbagai bidang. Jadi perkembangan teknologi yang pesat itu berada di Amerika Serikat. Terus jumlah penduduk di benua Amerika menurut kawasannya terbagi atas 4. Di tahun 2020 datanya menyebutkan bahwa Amerika Utara sebesar 369 juta jiwa, menyusul Amerika Setengah. Tetapi yang paling besar populasi jumlah penduduknya ada di Amerika Selatan. Sebesar 431 juta jiwa. Ya, seperti itu. Terus kondisi sosial budaya penduduk benua Amerika. Jadi wilayah Amerika Utara yang diidentikan dengan Amerika Serikat dan Kanada lebih maju daripada Amerika bagian selatan. Ya, seperti itu. Jadi Amerika bagian utara yang mana di dalamnya itu adalah Amerika Serikat dan Kanada jauh lebih maju daripada Amerika bagian selatan. Terus bahasa yang digunakan adalah bahasa resminya orang-orang yang ada di benua Amerika itu adalah bahasa Inggris. Yang mana dialek bahasa Inggris di benua Amerika itu berbeda dengan bahasa Inggris di benua Eropa. Jadi benua Eropa menggunakan bahasa Inggris, di Amerika juga menggunakan bahasa Inggris, tapi dialeknya berbeda. Perkembangan teknologi di Amerika Utara sudah sangat maju, ya. Itu karena di Amerika Utara itu ada negara Amerika Serikat dan Kanada, yang mana kita ketahui bahwa Amerika Serikat itu kemajuan teknologinya sangat pesat. Wilayah Amerika Serikat dikenal sebagai Amerika Latin. Salah satu negara paling luas di Amerika Latin yaitu Brasil. Jadi lebih dari 50% penduduk Brasil itu bekerja di sektor pertanian, yang mana Brasil merupakan negara yang menghasilkan 90% produksi karet di dunia. Jadi produksi karet terbesar itu ada di Brasil, ya, Amerika Latin atau Amerika Serikat. Kepadatan penduduk benua Amerika terdapat pada gambar peta. Bisa kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gambar yang merah tua itu adalah di situ kepadatan penduduk yang sangat pesat, ya. Disusul gambar yang warna merah muda, agak muda, terus orange. Terus ada pembagian wilayah benua Amerika.
Jadi Amerika bagian utara lebih besar dibanding dengan Amerika bagian selatan. Amerika bagian selatan luas wilayahnya lebih besar daripada Amerika bagian tengah. Itulah tadi pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kalau misalnya masih kurang lengkap penjelasan, bisa kita lihat buku pelajarannya ada pada halaman 55. Untuk tugasnya nanti saya kasih arahan di kolom pengumuman Google Classroom. Sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.